Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 6 bandar narkoba tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara kabur. Gubernur Sumatera Utara ancam pecat kepala dinas tidak disiplin. Persiapan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun jelang proses belajar tatap muka. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 6 tahanan BNN Provinsi Sumatera Utara Minggu dini hari berhasil melarikan diri dari sel tahanan BNNP Sumatera Utara yang berada di Jalan Balai Pom Medan. Ke-6 tahanan berhasil kabur setelah melumpuhkan petugas dengan air cabai. 6 tahanan yang merupakan bandar narkoba tersebut melarikan diri setelah melumpuhkan petugas dengan menyiramkan air cabai ke mata petugas. Diduga pelarian para tahanan tersebut sudah direncanakan jauh hari oleh para tahanan. Berawal saat salah seorang tahanan dari Blok B Kamar 01 meminta air minuman kepada petugas jaga tahanan. Saat petugas membuka gembok pintu sel tahanan dan memberikan galon berisi air minum, para tahanan yang berada di dalam blok tersebut melakukan penyerangan dengan menyiramkan air cabai ke mata petugas. Berhasil melumpuhkan petugas ke-7 tahanan dengan bebas dan leluasa keluar dari pintu depan tahanan, hingga melompat pagar depan kantor BNNP Sumatera Utara. Namun saat tahanan berhasil ditangkap saat berusaha melarikan diri. Kabid Pemberantasan BNNP Sumut, Kombes Sempana Sitepung mengatakan, adanya kelalaian oknum petugas BNNP yang melaksanakan tugas hingga 6 tahanan tersebut kabur. Larinya tahanan ini, jadi ya memang kelalaian dari anggota kita. Nah, itu ya, mereka lari. Di depan ada petugas security, jadi mereka lari dari ruang sel tahanan, lari ke jalan melompat pagar kantor kita. Namun satu orang dari yang 6 tadi bisa ditangkap oleh petugas keamanan kita. Nah itulah, dengan orang-orang melarikan diri tadi, ada yang sudah vonis seumur hidup, ada yang masih proses tahap 2, ada yang masih proses sidang. Sementara itu, 1 orang tahanan yang sempat kabur Senin siang menyerahkan diri ke kantor BNNP Sumatera Utara. Saat ini 5 tahanan yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 8 orang nelayan dikabarkan hilang kontak di perairan Nia Selatan, Sumatera Utara pasca kapal mengalami kerusakan di tengah laut. Kini Basarnas Nias sedang melakukan pencarian terhadap para korban. Delapan nelayan warga Nia Selatan, Sumatera Utara dikabarkan hilang kontak pasca kapal mereka mengalami kerusakan mati mesin saat melakukan aktivitas di tengah laut. Para nelayan tersebut sempat berkomunikasi kepada keluarga mereka masing-masing pada dini hari kemarin. Hingga subuh pukul 4 waktu Indonesia Barat tidak dapat dihubungi lagi dan dinyatakan hilang kontak. Kepala Kantor Basarnas Nias M. Agus Wibisono menerima informasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nia Selatan atas peristiwa hilangnya ke-8 orang nelayan tersebut. Saat ini tim gabungan Basarnas Nias sedang melakukan pencarian di perairan Laut Nia Selatan dengan menggunakan kapal cepat jenis RIP dari perairan Laut Gunung Sitoli menuju perairan Laut Nia Selatan. Bahwa kami menerima informasi dari Kepala BPBD telah terjadi kecelakaan kapal, yaitu dengan mati mesinnya kapal Vanudu di sekitar perairan Nia Selatan. Setelah kami dapat informasi, segera kami berkoordinasi dengan Lanal Nias, dengan Kasatpol Airut Nias, dan Potenisar yang ada di Nia Selatan. Pada jam 11 siang, kami segera luncurkan 1 buah RIP kapal cepat dari Gunung Sitoli dengan POB 7 orang
Untuk dari Basarnas sendiri menggerakkan 1 buah rig dengan kapasitas mesin 400 PK, kecepatannya bisa 35 nautical mile, makanya diperkirakan bisa 3 jam lah sampai di sana. Sedangkan teman-teman dari Lanal, dari Airut melihat situasi, mereka kemarin tadi sudah koordinasi akan segera memberangkatkan armada-armada mereka. Aktivitas pencarian yang dilakukan oleh personil Basarnas Nias sempat mengalami kendala akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang laut di perairan Nias Selatan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri, Sekda Padang Lawas Utara sidak seluruh kantor ASN. Dalam sidak tersebut, banyak ASN yang mengabaikan protokol kesehatan. Beginilah suasana sidak hari pertama kerja ASN di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, usai libur Lebaran tahun ini. Satu persatu kantor ASN diperiksa oleh Sekda Padang Lawas Utara, mulai dari Puskesmas, kantor BPBD, Disduk Capil, perizinan, dan lainnya. Dalam sidak ini bertujuan agar para PNS dan honorer mematuhi jam kerja juga pelayanan utama kepada masyarakat serta mematuhi protokol kesehatan. Sayangnya para PNS dan honorer banyak yang tidak memakai masker di kantor pelayanan masyarakat. Sekda Padang Lawas Utara Burhan Harahap mengatakan dirinya akan memberikan tindakan tegas para pegawai yang melanggar aturan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan monitoring ke seluruh OPD terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, disiplin, kehadiran ASN kita juga sesuai dengan protokol kesehatan. Pantauan ini Pak, apakah seluruh di kantor ASN Pak di Pemkap ini Pak? Ya, kita rencanakan semuanya, tapi kita utamakan yang pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat karena ini hari pertama pasca Idul Fitri 1440 Hijriah. Oh ya Pak, adakah Pak ya, pegawai-pegawai di sini Pak yang mudik Pak? Yang mudik? Ya, menurut catatan kita tidak ada yang mudik. Ya, kecuali memang ya mungkin di luar catatan ya. Kalau menurut hemat kita yang minta izin juga tidak ada yang secara resmi. Oh ya Pak, apakah ada tindakan tegas tadinya Pak, ada sejumlah pegawai yang tidak memakai masker Pak? Ya, artinya tindakan tegas kita ya selalu kita tegur ya. Kita tegur agar mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini pemakaian masker itu wajib ya. Pertama mungkin untuk ASN, pelayanan masyarakat itu lebih memberikan contoh yang baik lah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Gubernur Sumatera Utara ancam pecat kepala dinas tak disiplin. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengancam akan memecat kepala dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang membandel dan tidak disiplin saat melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ancaman ini dikeluarkan Edi saat melakukan sidak pasca libur panjang Idul Fitri 1442 Hijriah. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Edi menyambangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Jalan Wahid Hashim, kantor Samsat dan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil sidak, Edi Rahmayadi melihat kehadiran aparatur sipil negara pasca libur Idul Fitri. Selain itu, ia juga melihat adanya bangunan yang tidak terawat serta kurangnya pemahaman dan disiplin para ASN saat melaksanakan tugas negara. Melihat kondisi tersebut, Edi Rahmayadi marah dan mengancam pemecatan terhadap kepala dinas yang tidak mengikuti aturan. Jangankan rumahnya rakyat, kantor kalian pun udah tak karu-karuan ini kalian. Tapi kepala
kepala dinas kau tak berubah ini, bulan depan tak ganti kau. Ada 2. Hah? Hanya surat masuk, surat keluar, itu tugas Bapak. Waduh, rugi negara gaji Bapak. Kenapa tak panggil anak sekolah itu aja yang catat surat keluar masuk? Pasti Bapak tak tahu ini. Untuk itu sekali lagi saya datang, dia sudah kantongin itu. Saya pertama saya jadi gubernur, saya sudah perintahkan itu. Ingat itu? Ingat yang lain? Selain itu, Gubernur Sumatera Utara juga berharap agar ASN di Provinsi Sumatera Utara disiplin dan bekerja untuk rakyat. Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kejaksaan Negeri Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menahan salah satu oknum kepala desa. Penahanan dilakukan lantaran oknum kepala desa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara senilai ratusan juta rupiah. Kades Sigulok inisial SP resmi ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sejak hari Selasa 11 Mei 2021 kemarin. Saat ini tersangka dititipkan di rutan kelas 2B Dolok Sanggul selama 20 hari ke depan, terhitung dari tanggal 11 Mei 2021. Kasipitsus Kejari Humbang Hasundutan Juanda Panjaitan menjelaskan, investigasi dilakukan terhadap kinerja tersangka berawal dari laporan warga desa Sigulok, karena beberapa perangkat desa di desa tersebut tak kunjung mendapatkan honor. Sesuai dengan surat yang kita terima, tertanggal 5 Mei 2021, 379.783.801 rupiah. Nah, ini dari 2 tahun anggaran pengelolaan 2019 dengan 2020. Rata-rata per tahunnya itu Desa Sigulok mengelola kurang lebih 1 miliar. Pasal yang kita sangkakan sendiri Pak ini Pak? Pasal yang kita sangkakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Primer Pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3. Ancamannya Pak berapa tahun? Ancaman minimal dalam pasal ini, kalau pasal 2 dia 4 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau pasal 3 dia minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian pihak kejaksaan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga ditemukan dugaan penyelewengan penggunaan keuangan anggaran pendapatan belanja desa dari tahun 2019 dan 2020. Dalam dugaan kasus korupsi tersebut, berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, Kades Sigulok diduga telah merugikan negara sebanyak lebih dari 379 juta rupiah. Oknum Kades tersebut akan dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tembok penahan banjir milik BPBD Kota Tebing Tinggi yang bernilai hampir 1 miliar rupiah yang dibangun bulan Maret lalu tidak menjadi solusi pencegahan banjir. Pada Maret lalu, BPBD Kota Tebing Tinggi sempat membangun proyek dinding penahan banjir dengan anggaran hampir 1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2021. Sayangnya tembok yang sudah berdiri ini tidak menjadi solusi penahan banjir seperti yang diharapkan. Air tetap masuk ke pemukiman warga kala air sungai Padang meluap. Terlihat air juga masuk ke pemukiman warga melewati tembok penahan dan dari bawah pintu air yang tidak bisa menutup sampai ke dasar. Salah seorang warga mengatakan sangat kecewa dengan bangunan yang tidak berfungsi menahan banjir. Dari awal warga sempat tidak setuju dengan pembangunan proyek tersebut karena dianggap membuang anggaran. Itu pembangunan ini sempat menolak Pak bangun tembok ini. Kenapa Pak? Yang membuat proyek ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini syarat dengan korupsi. Mereka terlalu banyak membuat proyek tapi hasilnya tidak ada berguna. Mereka hanya mengandalkan ini tadi dari batu yang tidak berguna ini, membuat tahanan dari banjir ini tadi. Sementara ini tidak ada bergunanya, tidak ada gunanya. Dari dam yang ada 5 titik tidak mereka bolo. Oke. Jadi Pak, setelah dibangunnya tembok ini tetap banjir juga?
Setiap hari kami mendapatkan banjir, asal ada banjir dari atas kami yang kena banjir. Tidak ada gunanya tembok ini, tidak ada menahan banjir tembok ini. Ya. Tidak ada manfaatnya. Yang adanya di sini syarat dengan korupsi yang banyak di sini. Kalau saya hitung dari sini panjang 200 meter, tinggi 30 cm, ini paling dana cuma 350 juta aja ini. Artinya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ini pembangunan ini. Banyak kali di kampung kita ini yang tidak tepat sasaran. Proyeknya banyak proyek korupsi semuanya. Wali kota pun sudah datang di sini. Cuman wali kota hanya melihat, tapi terrealisasinya tidak ada. Oh gitu ya. Nah, seluruh muspida yang ada di daerah Kota Medan Tebing Tinggi ini tidak peduli dengan adanya banjir ini. Oh gitu ya. Mereka hanya mengandalkan dengan 2 bungkus Indomie itu aja. Apabila masyarakat sini ketimpa musibah. Banjir yang merendam ratusan rumah yang berada dekat tembok penahan tersebut merupakan dari air luapan Sungai Padang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah menyiapkan sejumlah prosedur jelang proses belajar tatap muka di sekolah yang direncanakan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Persiapan ditargetkan telah mencapai 95%. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyiapkan sejumlah prosedur jelang proses belajar tatap muka di sekolah yang direncanakan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2021 memasuki tahun ajaran baru. Proses belajar nantinya akan menerapkan kurikulum secara bertahap dan akan dilakukan secara bergantian dengan melakukan pembatasan pada jumlah siswa yang melaksanakan sekolah tatap muka. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Elviani Sitepu mengatakan, saat ini proses pembelajaran masih dilakukan secara daring dan luring. Walaupun proses ini dinilai masih belum efektif dibandingkan dari proses belajar tatap muka, namun di situasi saat ini, proses pembelajaran harus tetap dilakukan. Saat ini, perjalanan proses belajar mengajar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun selama pandemi berjalan dengan 2 cara. Yang pertama dengan daring, yang kedua dengan luring. Kalau dikatakan efektif, masih belum. Hanya untuk proses pembelajaran tetap harus dilaksanakan. Harapan kita dalam waktu dekat sudah ada tatap muka. Masih menunggu surat edaran dari provinsi ataupun pusat, sehingga dalam tahap ini kita sudah persiapan untuk mempersiapkan sarana prasarana kesehatan sehingga nanti ketika sudah boleh tatap muka, siswa, guru dan semua warga pendidikan sudah boleh melaksanakan tatap muka seperti kamar mandi dan mempersiapkan sanitasi. Inilah yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan doa kita bersama tahun ajaran baru paling tidak kita sudah tatap muka walaupun masih menunggu perintah dari atasan kita. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Simalungun mengharapkan kembali proses pembelajaran tatap muka diberlakukan sesuai rencana pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Simalungun juga sudah melakukan berbagai persiapan standar prosedur sarana dan prasarana seperti pendukung protokol kesehatan di sekolah yang sudah mencapai 95%. Namun demikian, Dinas Pendidikan Simalungun masih tetap menunggu arahan dan surat edaran dari pemerintah pusat untuk proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, masa larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah pada 6 hingga 17 Mei 2021, Jasa Marga Nusantara Tol Road Sumatera mengumumkan terjadinya penurunan arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol Belawan Medan Tanjung Morawa dan Medan Kuala Namu serta Tebing Tinggi. Jasa Marga mencatat hanya ada 1 kasus kecelakaan yang terjadi selama perjalanan mudik Lebaran. Selain karena faktor pandemi dan mengurangi risiko penularan COVID-19, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pada 6-17 Mei 2021 menjadi momentum mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya di ruas tol Belawan Medan Tanjung Morawa dan Medan Kuala Namu serta Tebing Tinggi Sumatera Utara. Pihak Jasa Marga Nusantara Tol Road Sumatera mencatat pada arus mudik Lebaran tahun ini hanya ada 1 kasus kecelakaan yang terjadi dan tidak menyebabkan korban jiwa. Seperti diketahui sebelum pandemi COVID-19, mudik sudah menjadi tradisi pada Hari Raya Idul Fitri. Banyaknya masyarakat yang melakukan mudik dapat membuat angka kecelakaan lalu lintas juga meningkat. Petugas Jasa Marga Taufikul Hidayat mengatakan, dalam kondisi normal biasanya sebanyak 10 orang meninggal selama periode mudik. Ia bersyukur dengan adanya larangan mudik dari pemerintah, sangat mempengaruhi mobilitas publik menurun untuk melintasi jalur tol. Tingkat kecelakaan di ruas jalan tol Belmera maupun Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang kami catatkan selama periode larangan mudik, yaitu pada 6 sampai dengan 15 Mei 2021, untuk ruas tol Belmera terdapat 1 kecelakaan, sedangkan untuk ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi kami belum mencatatkan bahwa adanya kecelakaan. Pak, dalam arti berarti minim kecelakaan, Pak ya? Iya, betul. Meski volume lalu lintas kendaraan menurun saat periode larangan mudik, Taufikul menekankan bahwa layanan jalan tol tetap dipersiapkan optimal dengan menyiagakan petugas on-call untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di gerbang tol. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.